Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Zikir ini atau ayat ini kalau dibaca, dihayati, difahami, kemudian diimplementasikan, apalagi kemudian jadi satu ayat yang ditadaburi, kemudian didalami betul, segala sesuatu itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencukupkan urusan kita kepada Allah dan menyatakan la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, tawakal kepada Allah, wa huwa rabbul arsyil azim. Mengakui bahwa Allah itu adalah pemilik, penguasa, pencipta, pemelihara, dan penentu segala macam urusan. Para wali santri, para jamaah, dan seluruh santri, kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim, mungkin beberapa hari, beberapa minggu, bulan wali santri tidak bertemu dengan putra-putrinya. Pertemuan itu adalah menjadi obat rindu. Rindu itu adalah ikatan. Rindu itu adalah bukti cinta. Rindu itu melepas dari rasa yang membuat kita galau, karena rindu itu adalah membahagiakan, itu rindu. Besok suatu saat ada tempat pelepas rindu, biasanya disebut reuni. Jadi ada surga reunian. Kita yang berpisah dengan orang tua kita, berpisah dengan kakek kita, mungkin ada yang berpisah dengan suami dan istrinya, putra dan putrinya selama hidup di dunia, ditinggal terlebih dahulu oleh ayahnya sehingga berstatus yatim atau piatu atau janda mati atau duda mati atau apa namanya yang membuat kita terpisah, jarak yang susah ditempuh kecuali diraih dengan kematian, yang mungkin terpisah di dunia
karena yang satu ada di seberang pulau negara sehingga tidak sering bertemu, dan pada akhirnya mungkin nggak bertemu selamanya di dunia. Nanti ada tempat pertemuan yang disebut adalah surga Aden. Itu adalah reuninya keluarga besar antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, istri dan suami. Keluarga besar itu terikat dengan satu ikatan kuat yang menyebabkan bertemu, yaitu amal soleh. Orang-orang yang masuk surga itu disebut jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu adalah surga yang dimasuki oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh yang ada hubungan dengan ayahnya, kekerabatan, istri dan anak cucunya. Jadi mudah-mudahan besok kita akan berjumpa di tempat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga Aden. Orang-orang yang soleh akan bertemu di situ, berkumpul di sana, tidak hanya di majelis taklim seperti ini, tapi nanti perjumpaan kita sampai ke surganya Allah SWT. Tidak hanya keluarga, siapapun di antara kita yang membangun kesolehan itu akan menjadi hubungan kekeluargaan di surga. Hubungan kekeluargaan di surga bukan karena hubungan darah, tapi karena hubungan soleh, kesolehan. Kesolehan itu yang menjadi ikatan hubungan. Putranya Nabi Nuh itu harus terlepas dari Nabi Nuh karena dia ghairun amal soleh, amalun ghairus soleh, ya. Dia itu amalun ghairus soleh, amalnya tidak soleh, adalah amal yang tidak menunjukkan kesolehan, maka dia akan terputus walaupun itu adalah nabi, walaupun itu adalah putranya. Kalau kita sebagai orang tua punya anak gak soleh, nanti akan terputus, gak ketemu. Kalau kita sebagai suami punya istri gak solehah, ya gak ketemu, walaupun itu istri, gak akan pernah jadi bidadarinya kita. Walaupun kita ini anak yang soleh, kalau orang tua kita nggak soleh, nggak ketemu. Maka suatu saat Nabi Nuh itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhun rabbahu. Jadi Nabi Nuh berseru kepada Allah. Ya cara sakniki niku jerit, meminta kepada Allah. Qala innabni min ahli. Ini adalah anakku dari keluargaku. Ini anak kandungku. Apa kata Allah? Innahu amalun ghairus saleh. Sesungguhnya dia tidak beramal soleh. Maka laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu, bukan anakmu, karena tidak amal soleh. Jadi amal soleh itu pengikat kita di dunia sampai ke akhirat. Jadi awas kalau punya anak gak soleh, kita akan putus besok.
laisa min ahlik. Allah yang menyampaikan itu, laisa min ahlik. Itu dia itu bukan anakmu, bukan keluargamu itu. Anakmu itu bukan keluargamu. Kenapa ya Allah? Innahu amalun ghairu sholih. Karena sesungguhnya dia itu adalah tidak beramal soleh. Maka kita ngaji bersama begini, wali santri dengan santri, dengan putra-putrinya, dengan saya sebagai gurunya anak-anak, guru ngajinya, bareng-bareng. Ini harapannya menjadi pengikat amal soleh kita. Jenengan yang mendengarkan sebagai mustami, saya yang menyampaikan, anak-anak yang terus belajar mulai subuh sampai sore sampai malam. Mudah-mudahan ini tanda amal soleh. Karena hanya dengan amal soleh itu pun masih nunggu rahmatnya Allah. Karena tidak ada orang masuk surga karena amalnya sebenarnya, kecuali karena rahmatnya Allah. Jadi sebenarnya masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Ikhtiarnya adalah amal soleh. Kalau sudah amal soleh nggak ada, nggak mungkin kita dapat rahmat dari Allah. Itu secara logika begitu, teks ayatnya begitu. Siapakah orang-orang yang soleh yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adalah ulul albab. Orang yang memiliki akal. Siapa orang yang memiliki akal itu? Orang yang mendapatkan, orang yang mengerti, orang yang bisa menerima peringatan. Orang yang memahami dan mengerti dan bisa menerima dan mengamalkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah orang yang ulul albab. Karena ulul albab itu orang yang melek mata, melek hati. Itu melek. Kalau orang yang tidak ulul albab, yang tidak membuka mata dan membuka mata hatinya, itu adalah orang buta. Buta terhadap apa? Buta terhadap unzila ilaika mirabbikal haq. Apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Qur'an. Maka ayatnya afamay ya'lamu, apakah orang yang ya'lamu, yang mengerti, yang memahami, yang mengakui, yang mengimani, annama unzila ilaika mir rabbikal haqq, sesungguhnya saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Nah, itu apakah dia tahu enggak? Kaman huwa a'ma, itu seperti orang yang buta, kan enggak sama. Apakah sama orang yang mengakui, mengimani bahwa sesungguhnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu hak, sama dengan orang buta yang tidak mengimani, yang tidak memahami, yang tidak mengakuinya? Tentu tidak sama. Siapa orang yang ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq, yaitu ulul albab. Orang yang mau berfikir, tafakkur. Orang yang mau berzikir, tadzakkur. Orang yang mau tadabbur. Kemudian taqarrub ilallah. Siapa mereka? Yang pertama, ada 8 ciri-cirinya, Pak. Ciri-ciri orang soleh itu ada 8. Dalam Al-Quran ada 8. Yang pertama ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Oh, yang pertama, keloncat ayat ini.
Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yang pertama, alladzina, orang-orang yang yufuna, netepi, memenuhi. Orang-orang itu memenuhi, menetapi bi ahdillahi, janji kepada Allah, janjinya Allah kepada kita, janji kita kepada Allah. Dipenuhi janji itu. Wala yanqudunal mitsaq, dan tidak merusak perjanjian itu. Kapan kita berjanji dengan Allah? Nah, kapan kita berjanji dengan Allah? Saat ruh ada di dalam janin, menjadi manusia yang sempurna. Idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, kemudian diperintah faqulu sajidin, kemudian diperintah untuk sujud. Itu ditanya, alastu birabbikum, hai ruh, tidakkah kau kenal aku ini Allah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya aku mengakui, bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, setiap kita ini hakikatnya, ruh kita ini sudah bersyahadat. Syahadat yang ada, yang kita ucapkan tiap sholat, yang kita ucapkan setiap hari, itu adalah mengulang lafal syahadat yang pernah diucapkan oleh ruh saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir di muka bumi. Maka syahadat itu maknanya adalah mengokohkan pernyataan dan perjanjian sebelumnya. Saya mengakui bahwa saya pernah bersyahadat, pernah bersaksi. Kapan bersaksinya? Bersaksinya saat kita masih ada di alam ruh. Nah, itu disebut mitsaq, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjanji, apa buktinya? Dipenuhi apa enggak janji kita dengan Allah atau dirusak? Kalau kita mengakui Allah itu Tuhan kita, pencipta kita, pemelihara kita, pemberi rezeki kepada kita, kenapa kita ragu hidup itu? Kenapa kita enggak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mengimaninya? Jangan merusak perjanjian. Katanya iman kepada Allah, katanya mengakui bahwa Allah itu Rabb kita. Mana buktinya? Katanya iman sama Al-Quran. Mana buktinya? Katanya iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mana buktinya? Kalau kita mampu memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita kokoh istiqomah, enggak goyang sama sekali, bahwa hidup itu hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut adalah yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Kita tidak merusak perjanjian. Kadang-kadang kita ini ada kalimat-kalimat yang merusak perjanjian. Yo sekolah terus, yo ngaji terus, ati megaya apa? Ati mangan apa besok? Enggak terasa loh ini. Kalimat ini merusak perjanjian. Ya Quran terus. Kalimat ini merusak perjanjian. Karena ada keraguan. Katanya Allah Maha Kuasa. Katanya Allah yang menentukan rezeki kita. Kok kita ragu? Coba ayatnya begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupannya kalau ada problem, ada kesulitan akan dikasih jalan keluar. Pertanyaannya, apakah takwa itu merupakan konsep untuk menyelesaikan hidup? Jawabannya, rata-rata tidak. Rata-rata loh, tidak.
Nah, konsep takwa itu seperti apa? Kita definisikan dulu takwa itu apa. Takwa itu kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangun sebelum subuh, ciri-cirinya satu ini. Suka bersedekah, ciri-cirinya. Mampu menahan amarah, nah, ciri-cirinya. Senang memaafkan kalau ada orang lain salah, ini ciri-cirinya. Kalau itu diamalkan, itu adalah makhraja, jalan keluar. Kenapa kita terus sedih dan susah? Nggak ada jalan keluar. Katanya ada jalan keluar, kok aku sedih terus? Lah, hatimu masih ada dendam, masih ada iri, masih ada dongkol, masih mutungan, mincuan. Ya jelas jadi masalah. Nggak ada makhraja. Tersinggungan, baperan. Orang bertakwa sudah nggak baperan. Orang bertakwa itu menerima ketetapan-ketetapan Allah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Nah, itu. Orang bertakwa itu nurut, manut, ikhlas, loman, ngalah, neriman. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Kira-kira kalau sudah sabar, ikhlas, ngalah, loman, neriman, kira-kira itu ada jalan keluar enggak? Ada jalan keluar. Nah, konsep ini enggak dijalankan oleh kita. Maka itu sama dengan secara halus itu merusak. Wala yang kudunal mitak, itu sudah merusak perjanjian. Karena konsep Allah bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka orang bertakwa itu akan diberikan rezeki dari hal-hal, dari jalan yang enggak terduga-duga. Ujuk-ujuk moro-moro. Nah, kita ragu terhadap ujuk-ujuk, itu ragu. Terhadap moro-moro itu ragu, garai. Nah, ragu itu penyebab. Padahal kita tidak boleh ragu. Wala tahinu wala tahzanu, itu kan jangan ragu. Jadi ragu itu dalam semua hal. Wala tahinu fit tighail qaum. Kita tidak boleh ragu dalam berperang, nggak boleh ragu. Kita nggak boleh ragu dalam kehidupan sosial, nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu dalam mencari rezeki, nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu dalam menuntut ilmu, nggak boleh ragu. Berarti harus yakin. Nah, itu konsep orang bertakwa. Kalau itu kita jalani, berarti kita tidak merusak perjanjian. Ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jangan suka suudzon. Karena suudzon itu, dzon itu adalah dosa. Enggak boleh itu. Wala tajassasu. Tidak boleh kita ini tajassus. Wala yaqtab ba'dukum ba'd. Tidak boleh ngerasani, tidak boleh ghibah. Tidak boleh. La yashar qaumun min qaumin, tidak boleh saling ngolok-ngolok. Tidak boleh saling merendahkan kelompok satu dengan kelompok yang lain dan merasa diri kita ini benar sendiri sehingga menepuk dada. Kalau kita mengatakan kita hebat, nggak apa-apa, Mas ya. Saya pinter, nggak apa-apa. Ya nggak boleh gini. Saya pinter, kamu goblok. Nah gitu. Saya hebat, apa kamu? Nah, nuding orang lain ya nggak boleh. Kalau itu dijalani dengan baik, maka itu sama dengan memenuhi perjanjian kepada Allah. Ini kan akhlak. Ini kan perilaku hati, jiwa. Yang pertama. Yang kedua, walladzina yasiluna
Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Yang kedua adalah kita ini diminta oleh Allah sebagai orang yang mudah-mudahan ulul albab untuk menyambung terhadap ma amarallahu bi ayyusala. Nah, bisa Al-Quran, bisa silaturahim. Kita ini suruh menyambung dengan kebaikan-kebaikan, khususnya Quran. Kita ini nggak boleh putus dengan Quran. Yasiluna itu tersambung. Sikap kita, ucapan kita, tingkah laku kita, tanyanya sama Quran. Atas apa yang Allah perintahkan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah? Coba, takwa diperintah oleh Allah, silaturahim diperintah oleh Allah, menuntut ilmu diperintah oleh Allah, sholat diperintah oleh Allah, sholawat diperintah oleh Allah. Coba dari kata sholawat ya Bu, dari kata sholawat sekarang. Ini diperintah oleh Allah. Sallu alaihi wa sallimu. Sallu wa sallimu. Sallu itu bersolawat, wasallimu itu mengucapkan salam. Dua. Apa maknanya? Sallu itu membangun relasi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membangun hubungan mahabbah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuka password, kata kunci agar kita dengan Allah dijembatani oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara mengucap salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah, kalimat Allahumma sholli itu adalah ucapan. Berarti kalau ibadah lisan, ibadah ucapan. Wasallim pasrah. Tunduk, patuh, menyerah, mengikuti. Kalau kita mengucapkan Allahumma sholli, kemudian dilanjutkan wasallim, maka ucapkanlah sebagai tanda kamu menyambung diri kepada Allah dengan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian praktekkan, wasallimu, praktekkan. Tidak hanya kamu sebut nama Nabi Muhammad itu, tapi fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Disebut, tidak dipraktekkan ajarannya. Disebut, tidak dicontoh uswah hasanahnya. Apa yang paling dicintai Nabi? Apa yang disenangi Nabi? Apa ajarannya Nabi? Lah itu yang dicontoh. Misalnya ayat pertama yang turun itu Iqra, belajar. Maka belajar itu adalah tidak hanya motivasi, itu ibadah pokok itu. Belajar itu. Karena sholat tanpa ilmu nggak bisa, ngaji tanpa ilmu nggak bisa. Pintu pembukanya membaca. Maka membaca dan suka membaca tidak hanya Al-Quran yang pokok, tapi membaca buku-buku yang lain itu adalah merupakan sallimu taslima, bukti kita bersolawat kepada Nabi. Karena solawat itu ucapan, sallim itu adalah sikap. Nabi senangnya belajar, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Belajar. Maka santri-santri senang belajar dan bapak ibu memondokkan anaknya, jangan khawatir. Saya mengajar, jangan khawatir. Bahwa itu bagian dari yasiluna ma'amarallahu bi ayyusala.
menghubungkan dengan ajaran-ajaran, menghubungkan dengan perintah, menghubungkan dengan Al-Quran. Itu ciri-ciri yang kedua. Insya Allah punya dua ciri ini sudah nanti bisa reuni di surga. Kedua ini. Ya. Wa yakhshawna rabbahum, yang ketiga. Wa yakhshawna rabbahum. Apa artinya? Orang-orang yang memiliki kesadaran. Sadar ini. Bukan hanya kalau tadi pinter. Ini sadar. Rata-rata yang sadar itu orang tua-tua, sepuh-sepuh gitu, yang sudah sepuh sadar bahwa dirinya akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa dirinya sudah bisa kerja, sadar dirinya sudah banyak kekurangan, sadar akhirnya ke masjid terus sadar juga. Apa sadari ngenten itu wae. Nah, ini apa sadarnya setelah kita nggak bisa apa-apa. Ya, santri-santri dengerin, Arya. Mumpung masih anak-anak, mumpung masih muda, bangun kesadaran. Mulai sekarang. Karena kalau sudah usia tua, sadar dengan penyesalannya juga. Coba dulu saya masih muda, nah gitu. Mumpung masih muda, tanyakan sama bapak ibu yang gak sempat belajar ilmu nahwu shorof, gak belajar ilmu memahami Quran, gak belajar ilmu tentang usul, gak belajar macam-macam itu. Setelah sepuh tua itu ada penyesalan, bentuk penyesalannya luar biasa, akhirnya gak pernah keluar dari masjid, zikiran, sholawatan, terus mau belajar sudah berat. Maka bapak ibu yang saya hormati, anak-anak itu saya latih satu ya, berbahasa benar. Kenapa sih kok belajar nahwu shorof dan balaghah? Apa sih nahwu shorof balaghah itu Pak? Kenapa sih ditanya itu alifnya alif apa? Itu fa-nya fa apa? Kenapa kok dia? Itu latihan agar berbahasa yang benar. Apa sih shorof itu? Shorof itu bagaimana kata itu berasal dan bagaimana kata itu dibentuk dan apa maknanya kata itu. Karena kata itu senjata. Hidup itu Bu, hidup itu tentang memaknai kata loh. Hidup itu. Substansi hidup itu adalah tentang bagaimana kita memaknai kata. Coba hidup kita ini hanya dengan kata-kata. Saya nikahkan kamu, saya terima. Apa? Kata-kata. Islam dan Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Kata tuh. Saya putuskan kamu, kata. Pejabat mau bertugas disumpah dulu, kata. Semua dengan kata-kata. Kita ini bagus karena kata, kita jelek karena kata. Yang dihukum itu karena dilaporkan sebab kata-kata. Yang dipuji karena kata-kata. Maka kata-kata itu cerminan apa yang ada di dalam otaknya. Kalau pandai membangun kata, maka itu isi otaknya mesti benar. Jadi anak-anak mondok kenapa dilatih nahwu shorof? Itu dilatih membangun kata dan membangun kalimat, struktur kata, agar dia benar dalam berbahasa. Bisa diterima nggih? Kok belajarannya ngono wae? Kenapa? Apa kaitan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah bahasa yang mutlak benar. Maka hanya bisa didekati dengan bahasa yang benar juga. Bisa terima? Yang kedua,
Kenapa harus belajar balaghah? Agar kata-kata dan bahasa kita indah, enak, nyaman. Terus si wong Jawa, lek wonge apik, cuman bahasane nyelengit. Nggih. Pedes lek ngomong. Nggih. Ada enggak? Kalau ngomong tajam dia. Sekali ngomong hatiku tersayat. Aku gak bisa nggak maafkan dia itu. Omongannya sampai ke sini di dada ini. Aku nggak bisa lupa, tajam sekali, menusuk ke hati. Kata bisa menusuk hati itu gimana? Gimana betul? Karena wibawa manusia, wibawa orang itu dilihat dari kata-katanya. Lihat orang kalau ngomongnya sembrono, nggak wibawa. Orang kalau hebat wibawa itu ngomong seperlunya. Nunggu kata itu dipilih dengan benar dan baik. Rusaknya rumah tangga. Apa kok cerai? Aku dituduh selingkuh ya. Ya apa nuduh? Ya dia hanya mengatakan, gak teko maneh. Gak teko maneh kan gak nuduh. Tapi itu maknanya dalam itu gak teko maneh. Waduh karo aku dituduh sapa yang dimaksud teko maneh iku sapa gitu. Gara-gara kata itu cerai ya, Bu. Nggih napa mboten? Aku ini istrimu. Jangan kau duakan. Kata-kata duakan itu dengan siapa? Oh, ternyata dengan mertua. Itu siapa? Selingkuhanmu. Selingkuhan itu kan kata. Selingkuhan kata. Itu siapa? Pelakor. Pelakor itu kan kata. Orang dia katakan pelakor itu tersinggung, hanya pelakor gitu toh. Itu kata, tapi menyinggung perasaan. Maka anak-anak harus pandai membangun bahasa. Terus balaghah indah. Yang ketiga, kenapa anak-anak dilatih belajar ilmu mantik? Agar berpikir benar. Lain ya sudah ya. Kalau yang pertama tadi agar berbahasa yang benar. Yang kedua agar berpikir benar. Pikiran ini ku bener. Lo takon itu butuh ilmu. Mas, sampai takon di. Itu tidak enak pertanyaan itu. Itu curiga itu pertanyaan itu. Sampai takon di itu pertanyaan curiga itu. Dari nadanya ini nada curiga, sampai takon di. Nah, itu kan curiga itu. Iki jam itu bengi, sampean metune isuk lha opo ae. Pertanyaan itu curiga, penuh curiga. Bertanya itu bisa menyinggung. Ya lek sampean curiga tok aku tak mulai wis gak balik ini wis, tak nyingkri ae wis. Cerai lah gara-gara ditakoni. Maka bahasa itu harus indah, berpikirnya harus benar. Kadang-kadang kita berpikir tidak benar. Cara berpikir nggak benar. Nah itu diajari ilmu mantik. Dinaikkan lagi. Yang keempat, kenapa anak-anak diajari ilmu usul? Usul bukan usul bahasa Indonesia, usul fikih. Kenapa diajari usul fikih? Kaidah usul. Agar benar dalam memahami Al-Quran. Agar benar memahami hadis, agar benar dalam memahami agama, agar benar menentukan hukum. Nah itu belajarnya adalah ilmu usul. Agar benar dalam bertauhid. Nah itu tujuannya Bapak Ibu. Ini dalam rangka mengamalkan yasiluna ma amarallahu bi ayyu sholat. Menghubungkan dengan Al-Quran. Agar berhubungan dengan Al-Quran, anak diajari bahasa Al-Quran, nahu dan mustahil Pak, mustahil orang itu bisa paham Quran kalau enggak melalui pintu nahu sorob balaghah mantik.
mustahil, berat secara akal, kecuali Allah yang menentukan. Ya. Mustahil dalam ukuran manusia. Ciri kedua, kita jangan lepas dari Al-Quran. Yang pertama tadi, jangan merusak perjanjian dengan Allah. Jangan nyulayani janji. Jare percaya, kok ngono hatimu? Sholat tok gak sugi-sugi. Nah itu, kadang-kadang kita ini aku ndonga tahajud buktinya melarat aja. Itu berarti merusak perjanjian itu. Kita ini nggak tahu melarat di dunia tapi kaya di, mungkin Bapak Ibu nggak tahu banyak orang kaya itu susah nggak bahagia, banyak sekali Pak. Sampai dia itu keliling dunia beli mobil sampai 10-20 yang di TV-TV itu yang kemarin sempat didatangi orang banyak itu, mobilnya banyak. Yang dicari apa itu? Bahagia. Nah bahagia itu pemberian dari Allah Bu, bukan dari materi. Alladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu, bahagia itu karena ada barokah. Barokah itu adalah sesuatu yang berada di sesuatu yang baik dan menetap dan berkembang manfaatnya. Itu namanya barokah. Nah, mudah-mudahan kita hidupnya barokah. 2, ini 8 ini, banyak ini. Sudah ketiga ya. Wa yakhshawna rabbahum, ada kesadaran, sadar lek kula kalian jenengan bakal mati. Sadar enggak? Sadar, yakin. Terus punya anak, anaknya dibekali enggak? Makanya di ayat yang lain bukan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Orang yang sadar dengan Allah SWT itu orang yang punya rasa khawatir, takut kalau punya anak, anaknya bodoh. Ini orang sadar ini. Ben wis anakku goblok gak apa bodoh wis ben wis. Enggak boleh itu. Orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena punya anak, ini contoh langsung ke kehidupan sehari-hari. Takut kalau anaknya miskin. Bapak Ibu harus takut anaknya miskin loh. Bukan hanya masalah pinter. Anakku lek miskin besok ya boleh gak sugih. Harus takut karena melarat. Miskin itu berat. Godanya berat. Harus hadir sabar. Tidak semua orang kuat memikul beban ujian miskin, itu tidak semua orang kuat. Maka kita harus khawatir anaknya khawatir anaknya Bu. Ketiga, anaknya tidak bermental tangguh, minder, penakut, nggak berani. Mbak, rumusnya 3 Bu. Ini sampean pegang kunci ini. Ilmu itu nganggur kalau nggak ada berani nggak ada ilmu, ngawur. Ilmu itu tanpa berani nganggur, berani tok tanpa ilmu ngawur. Orang punya ilmu harus berani, orang berani harus punya ilmu, nggak boleh berdiri sendiri itu. Wani tok, kendel tok, kado ilmu. Ayahab jari wong Malang, bahaya. Punya ilmu tok, gak berani, nganggur. Nah, tapi ada yang ketiga Pak. Ilmu dan berani ini gak cukup. Fondasinya iman. Karena berani dan berilmu tanpa iman kesasar. Arahnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, targetnya nggak jelas. Maka iman itu fondasinya berani, iman itu adalah fondasinya atau akarnya Jadi iman berani,
iman, berani, dan berilmu. Kenapa anak-anak tak suruh sering maju? Agar berani. Ini ngapunten, tahadusan bini mah. Ngedekno pondok nang tengah kota ini butuh keberanian, Pak. Nggih napa? Nih, nang tengah kota lagi. Iklimnya, budayanya itu beda dengan desa. Ini tengah kota loh. Ini kalau enggak kualitas, kalau intelektualnya santrinya enggak unggul, kenapa saya ngajar ngaji saya tiap hari tak kuwancani? Ada beban berat karena ini di tengah kota, persaingannya ketat, orang pinter-pinter banyak, sekolahan favorit banyak. Kalau santrinya nggak pinter, nggak cukup dengan berani tok nih ibu. Makanya santri-santri nopo kalau pamer tok nih itu sebagai bentuk keberanian bahwa harus konsekuen. Kalau berani mendirikan di tengah kota, santrinya harus pinter-pinter. Kantor pemerintah daerah di kota, pengadilan di kota, DPR di kota, kejaksaan di kota, Polres di kota, Kodim di kota. Ini saja, ya Pak. Kantor media banyak-banyaknya di kota. Nggih. Semua di perkotaan, akses ruang publik, fasilitas pelayanan publik di kota. Ini harus mampu membangun imajinasi anak, aku besok tak jadi Kapolres, aku tak pingin jadi bupati, aku tak pingin jadi DPR. Harus begitu karena dekat. Syaratnya pinter, kendel, beriman. Terus mari ngono mondoke nang kutha areke gak pinter. Duh. Nah, ini berat. Berat ini. Budayanya beda. Persaingannya ketat. Finansialnya lebih mahal dibanding di desa. Makanya santri-santri, kamu harus hebat. Paham nih? Nggih, Ibu nggih. Jangan hanya bangga pondoknya di kota, jangan hanya bangga itu. Harus menjadi simbol ilmu pengetahuan. Jauh-jauh dari Jambi. Ada yang dari Jambi nih? Coba yang dari Jambi berdiri. Wafi, nah itu Jambi. Coba, terus gak pinter. Alhamdulillah pinter ini. Dari Jambi ini. Ada yang jauh-jauh dari Denpasar. Coba Denpasar berdiri. Afif, nah itu dari Denpasar. Tekun belajar. Ada yang jauh-jauh bapak ibunya ada di Papua. Ayo Tama berdiri. Papua ini, Pak. Coba. Ada yang jauh dari Bondowoso. Mana Bondowoso? Itu. Terus gak pinter. Eman. Terus kadung ado terus gak pinter kan eman gitu. Nah, yang dimaksud yakhshawna rabbahum bukan hanya takut sama Allah itu takut kepada Allah itu artinya hanya sholat saja, baca Quran saja, bukan itu. Terbangunnya kesadaran bahwa kita punya amanah, punya anak. Itu perintahnya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Harus takut punya anak lemah ekonominya, lemah intelektualnya, termasuk lemah mentalnya. Baperan, introvert, menyendiri, kikuk, grogian, takut. Karena nanti Bu, ini era disrupsi namanya, era teknologi. Ini butuh orang-orang yang punya mental tangguh.
Kalau mentalnya lemah digusur oleh zaman ini. Maka mohon izin saya kalau anak-anak dilatih bermental kuat, bermental tangguh, rodok-rodok militer sedikit latihannya. Oke. Yang ke 1, 2, 3, 4. Wa yakhafuna su'al hisab. Nah, yang keempat, takut kalau kita nanti disiksa. Sebagai orang tua, sebagai santri, sebagai kiai, ini masing-masing diminta pertanggungjawaban ini. Tanggung jawab orang tua apa? Tanggung jawab anak apa? Ini rungono santri, santri rungono ini. Dengerin ini. Kalau kamu masih di pesantren, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban. Dengerin. Hati-hati, bahasanya agak susah ini. Tak ulangi ya. Kalau kamu masih ngaji di pesantren, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena seandainya salah, kamu masih dibenarkan karena masih proses belajar. Tapi kalau kamu lulus disebut alumni pesantren, di masyarakat diminta pertanggungjawaban, endi olehmu ngaji. Paham ini? Kalau di sini kamu nggak pinter nggak apa-apa Mas ya. Paling Abi mengulang lagi kalau kamu nggak bisa. Diulang lagi, ayo belajar lagi. Nggak lulus diulang lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar dan diberi nama alumni pondok pesantren, dimintai tanggung jawab oleh masa kumpul anak orang mati. Nah, siapa Iwan? Dika pimpin tahlil. Masa tidak bisa tahlil? Aduh, ngamuk tonggone. Iki ya apa? Diajari apa mbek Pak Wahyudi ngono, aku sing kena. Diminta pertanggungjawaban. Mana hasilnya mondok? Nanti itu kalau sudah keluar, sekarang enggak. Sama dengan anak kuliah, kalau masih kuliah nggak ada yang minta pertanggungjawaban. Salah misalnya, oh iya saya kuliah biasa sih. Salah dimaklumi. Tapi kalau sudah sarjana jurusan fakultas hukum nggak ngerti hukum, apa itu? Oh, itu. Sarjana jurusan tafsir Quran nggak ngerti Quran, ya apa itu? Diminta pertanggungjawaban. Maka besok kita ini harus takut. Mumpung di dunia, kalau salah segera diperbaiki. Kalau sudah alumni dunia, nah ini alumni dunia, alias wafat, alias mati, alias almarhum. Titel alumni itu kan kalau sudah tidak di dunia namanya almarhum. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Bu, sampean punya anak, kenapa nggak disekolahkan, kenapa nggak ngajikan, kenapa tidak bisa baca Quran, kenapa dulu? Dimintai pertanggungjawaban almarhumah ini. Mbak Yai, sampean ngajar ngaji apa mengeksploitasi? Ngajar ngaji, apa eksploitasi si? Apa ngajar ngaji berarti ngajar anak pinter ngaji. Eksploitasi, anak dikumpulkan cuma digoleki dunyane tok ben kiai ini oleh duit. Itu jenenge eksploitasi. Tidak mendidik tapi eksploitasi. Diminta pertanggungjawaban. Besok pondok ini besok diminta pertanggungjawaban. Yang mondok diminta pertanggungjawaban. Yang memondokkan juga diminta pertanggungjawaban. Nah, kita harus sama-sama takut dimintai pertanggungjawaban karena siksa Allah itu sangat berat. Takut sama siksa Allah yang jelek-jelek itu. Soal hisab. Itu ciri-ciri yang keempat.
Kalau kita sudah punya rasa takut atas pertanggungjawaban, santri nanti kalau keluar gak pinter, takutnya sing alumni itu. Kadang-kadang ada alumni masuk ke sini, waktu ini ngaji ngilang orang-orang. Takut dijak ngaji. Kalau santri takut dijak ngaji itu gimana? Nah, Bapak Ibu yang serap itu yang keempat. Kurang 4 ini. Dilanjutkan apa minggu depan? Yang kelima, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang keempat, ini ngucapkannya ringan, ngamal noi berat. Sabar mencari ridhonya Allah. Wah, ini rada angel nih. Sabar niki gurune peristiwa. Guru terbaik sabar iku urip pahit. Guru sabar niku dihina. Ada seorang profesor namanya Profesor Bagus Mulyadi kalau nggak salah. Selama kuliah itu dihina terus, dibully, diolok-olok terus, bodoh, gak pinter, terus nggak ono bener ya anak itu selama kuliah. Ternyata itu pupuk bagi dia, rabuk bagi dia. Suatu saat dia itu menyimpan rasa marah. Nah, cuman terus bener ini, pas bener ini. Saya biar nggak digojloki lagi anak-anak yang dulu ngolokkan saya, tak kalahkan sama saya. Sekarang jadi profesor. Yang ngolok-ngolok itu kalah semua. Ada lagi contoh, Bu. Mulai kecil diolok-olok terus sama bapak ibunya. Awakmu gak tau belajar, tulin tok, gak tau belajar, gak tau moco, tulin tok, gak tau belajar, gak tau moco. Salah tok wis. Ibuke nyalano tok, bapake nyalano tok, tanggane nyalano tok, kancane nyalano tok. Aku ini salah terus. Setelah ini kenyataan, fakta. Dengarkan para santri ini. Dengarkan. Ini sambil kinaya juga saya. Tahu nggak kinaya apa? Ya. Ini benar tapi kenyataan. Suatu saat anak itu setelah lulus kuliah ngomong begini. Aku tak nebus salah nang wong tuaku. Aku dilokno gak tau belajar, aku tak belajar. Aku tak nebus salah dilokno gak pinter, aku tak pinter. Wah, tiba-tiba ndadak moro-moro dadi wong pinter. Terus bapaknya kaget. Iya, aku sing salah tiba-tiba awakmu pinter. Wah, gitu cara mbales itu. Ini nyata ini. Nyata ini. Dan itu saya ini tidak pinter, sekolah SD nggak naik, SMP nggak ranking. Tanya sama guru teman-teman saya dulu, SMP nggak ranking, kuliah nggak ranking, IP saya itu 2, sekarang kan 3, IP saya 2, digojlok sama teman-teman, tak salib kon mari, tak salib bener. Gitu. Jadi marah itu jangan kepada hal yang jelek, jangan dendam-dendam yang jelek. Marah itu dengan ilmu kemudian dikuasai. Bisa terima? Nah, itu namanya sabar. Sabar itu gitu, Pak. Sabar itu adalah bergerak untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari rahmatnya Allah, agar disenangi oleh Allah. Nanti akan lebih tegas di yang terakhir. Wa aqamus shalah. Nah, ini salat yang ke-6. Ya, yang ke-6. Sabar sudah, patuh, harus salat. Ya, harus salat. Jamaahnya dijaga. Kalau mampu tahajudnya ditambahi. Jangan tinggalkan rawatib dan duha. Mau sekolah berangkat duha dulu. Nah, ini sholatnya dijaga ini, ya. Ya, sholatnya dijaga.
Tak singkat. Karena sudah paham sholatnya dijaga, sudah paham dia. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Harus suka memberi. Nah, ini sedekah, infak, khususnya kepada anak. Pak, jauh duitnya. Ma, ditransfernya. Nah, no. Jangan ditunda. Kalau ditunda nanti kayak siapa yang kemarin itu. Karena ditunda kemudian loncat dari lantai 2 itu. Jangan ditunda. Tapi kamu jangan memanfaatkan, ya. Engkau diomong ini terus julak, jaluk julak lawe. Jajani be uang makan pondok ya akean jajani. Uang makan pondok 600, jajani 1 juta. Dan ditanya orang berapa biaya pondok 1.600.000. 1 jutanya jajan. Don. Sirron wa alaniatan, rahasia maupun terang-terangan. Jadi kalau sodako itu, Bu, sodako itu hebatnya gini. Yattakhidhu ma yunfiku kurbatin indallah wa sholawatir rasul. Orang sodakoh itu akan mendapatkan tiket dari Allah berupa Allah akan mendekat dan kita akan dekat dengan Allah. Makanya disebut innallaha ma'as sabirin. Itu orang sabar itu pasti senang sedekah. Dan mendapatkan doa dari Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu bersolawat sama kita itu. Di Al-Quran disebutkan gitu. Sholawatir Rasul. Berdoa untuk kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan izzah. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Memberikan perhatian, kasih sayang sama kita. Siapa ini? Orang yang suka sedekah. Itu yang yang terakhir. Nah, ini konsep sosial ini. Ini konsep sosial ini. Perhatikan baik-baik konsep sosial ini. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'atah. Kalau kita dihina, lawanlah dengan kebaikan. Di sini disebutkan wayatrauna, melawan orang-orang yang menolak, orang-orang yang ulul albab itu menolak kejelekan dengan kebaikan. Dihina, bodoh, dilawan dengan belajar. Malas, dilawan dengan rajin. Ngapunten kula tak cerita sekedap nggih. Kula niki nate sien ajenge nyalon ketua NU tahun 2014 atau tahun 2015 lali kula. Mari ngono di ngetenaken. Calon ketua NU iku kudu ndek pondok. Kudu iso maca kitab. Nah, waktu niku kula mboten gak ada pondok ya gak ngajar ngaji. Wah angel iki. Tak lawan ae wis. Saniki gak ada pondok nih. Gara-gara dinyek. Sing dadi kiai iku kudu anake kiai. Wangel dadi kiai lek duduk turunane kiai. Jadi anak kiai mesti dadi kiai, lek gak duduk anak kiai gak bisa dadi kiai. Aku anak tentara tak dadi kiai. Nah, itu caranya ngelawan gitu. Real ini. Enggak, saya tidak buat-buat, memang saya lakoni itu. Dan itu saya dihina betul. Karena dihina, saya lawan dengan belajar. Nah. Jadi kalau dihina jangan baper, ngambul terus bunuh diri malah. Konsep Quran bayatrauna bil hasanati sayyi'ah, lawanlah kejelekan itu dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar. Nah, ini mereka itu yang akan mendapatkan hari kesudahan yang baik, yaitu jannatu
adnin, yaitu surga reoni. Orang-orang seperti inilah yang nanti akan reoni, bertemu di surga dengan orang tuanya, dengan istri anaknya dan keturunannya, kakek neneknya dan orang-orang soleh kumpul bersama reunian. Ya apa kabarnya? Wah, aku sebenarnya donya alhamdulillah. Reunian, pingin nggak reunian besok? Pingin. Siapa yang kepingin ke susu reuni? Syaratnya mati dulu. Nggih, mugi-mugi kula kali jenengan sedaya saged benjing lagu pagi. Mudah-mudahan kita bisa rioni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyambut ibu besok? Di surga siapa? Kalau kita kemantenan apa namanya itu, Bu? Terima tamu itu apa namanya? Ya, penerima tamu ya. Nah, penerima tamu itu kalau orang-orang misalnya pejabat itu kan pejabat juga gitu ya. Oh, ini ada ini. Penerima tamu adalah salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Siapa yang mengucapkan ini? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi yang mengucapkan gini salamun alaikum gitu, itu adalah malaikat, Pak. Dari semua pintu itu ada malaikatnya. Terus kita masuk, bapak kita masuk, nenek kita masuk, kakek kita masuk, anak kita masuk, istri kita masuk, itu yang menyambut salamun alaikum itu adalah malaikat. Bima sabartum, itu karena kamu dulu di dunia sabar ngelakoni amal soleh. Salamun alaikum. Yang menyambut jadi terima tamunya adalah para bukan presiden, bukan menteri, tapi malah malaikat. Pingin apa mboten? Pingin. Nah, kalau sekarang anaknya bisa baca kitab baca seneng, apalagi besok salamun alaikum malaikat. Iku anakmu iku anakmu. Iki anakmu. Waduh, senangnya luar biasa. Mudah-mudahan besok kita disambut oleh para malaikat. Lek saat ini disambut malaikat purun apa mboten jenengan? Aduh, ya Allah. Kepingin mlebu surga tapi lawangi surga gak gelem. Lawangi surga ini mati riyen, Pak. Mugi-mugi enten manfaatnya dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang soleh, solihah. Dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi bagian dan ikhtiar kita belajar kepada Al-Quran. Semoga kita dapat cahaya hidayah Al-Quran menyinari hati kita dan pikiran kita, sehingga terbangun kesadaran hidup dalam kehidupan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.